Ini ya 20 lah. 20 ya. Nah, ini mahar minta 20 juta, tapi bisa negosiasi ya? Bisa. Bisa negosiasi ya? Insya Allah kalau ada yang berjodoh, iya. Pasti jadi. Pasti ada jalannya. Karena pusaka itu ya di atas 50. Di atas 50 kalau bisa ya. Itu dibuka berapa ini sih? Dan sekarang minta berapa? Kalau biasanya pernah ditanyakan ke Revo ini. Sudah tahun 20 itu saya buka 35 juta ya. Sekarang saya biarpun istilahnya banyak pedagang yang punya barang-barang bagus, tapi ini tetap saya pertahankan. Dan mungkin kalau sekarang saya masih sangat eman sekali. Sayang. Kalau ada yang minat, saya buka 55 juta saudaraku, tapi ya bisa negosiasi. Ya kalau lihat dari cerita-ceritanya Empu Gandring kan ada keris yang belum selesai itu kan. Iya, belum selesai tapi digunakan dulu oleh Kenaro. Waduh, wah, ini besinya kan udah kelihatan saudaraku ya, ini tua sekali, bisa dikatakan Kabudan atau Singosari. Rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku. Kali ini saya hunting di daerah Jember. Ini udah nyampe pas di depan rumahnya Haji Wawan Jember. Ya, kemarin kita baru pulang dari pameran di Gerobokan 10-12 kemarin. Ya, acaranya sukses. Gerobokan istimewa, sukses semua. Banyak para senior-senior Tosanaji yang hadir juga di sana. Kemarin juga sudah saya sempat mengambil beberapa video, tapi nggak full karena hiburannya full. Jadi hiburan full, kita untuk pengambilan video di sana nggak bisa suara, nggak bisa nggak bisa nyaman. Ini kita langsung aja masuk ke tempatnya Haji Wawan. Kita mau lihat pusaka-pusakanya Haji Wawan. Nah, infonya ada pedang yang istimewa. Silakan kita langsung. Nah. Assalamualaikum. Ngapunten nih. Nah, ini rumahnya Haji Wawan yang sudah nggak asing di dunia Tosanaji. Oh, enggak, ini galeri antiknya juga banyak barang-barang antik. Kalau mau cari pusaka barang antik, gini. Nah, ini barusan sudah dibuatkan kopi sama Haji Wawan. Ini memang saya minta diperlihatkan pusaka-pusaka yang masterpiece ya. Nah, kemarin juga infonya ada pedang, ada kinata, ada kabudan juga. Makanya saya langsung merapat ke arah daerah Bangsal Sari Jember. Coba Ji, lihat satu persatu Ji, mulai dari yang pedang mungkin atau yang ini kok unik memang. Ini sudah ikut saya sudah bertahun-tahun Ji ya. Kelihatan warangkanya lawas memang ya Ji ya. Ya, nah ini lawasan. Nah, ini yang antik di sini. Bagus. Nah, ini yang antik di sini, ini ada pedang tapi ada relief naga sama Pandito ya. Ya, Pandito. Dan ini sepuh, bukan pedang tebel terus diowah, karena ini reliefnya tebel. Jadi untuk saudaraku, teman-teman ya, kadang memang ada keris owahan, pedang owahan, seperti keris yang tebel terus diowah, dikasih relief. Tapi bisa dilihat dari segi garap maupun besinya. Oh, ini jelas besinya sepuh, dan ini reliefnya original. Kan ada naga, ini ada lidahnya juga, lidahnya dari besi haji ya, besi haji. Ini naga, ini Pandito. Nah, kalau saya mengatakan ini mungkin masuk Mataram atau Pajajaran Ji. Ya, kalau ada yang bilang Mataram, cuma saya pribadi ini malah condong ke Cirebon ya Ji. Ya, lihat motif naganya. Naganya naga-naga Cirebon. Ya. Tapi naga raja ini Ji, ada mahkota Nogorojo. Ini ada mahkotanya.
Cuma memang warangan lama ya Ji ya. Ya, Tapi masih terlihat pamornya ini posputa atau ngulit semongko ini. ya material besinya bagus. Material besinya bagus, pulen ini kalau di barang ini, pulen padet. Waduh, ini pusaka yang jarang ditemui juga ini. Ya, selama berkecimpung di Tosan Haji, baru kali ini saya dapat. Baru kali ini. Ya, Nogo Pandito pedang ya. Makanya saya agak lama nyimpan ini. Eman. Ya, ada rasa eman mau dikeluarkan itu ya. Iya, kalau yang banyak di postingan Facebook maupun di pameran kan pedang nogo gitu, nogo gitu aja. Cuma nggak ada panditanya ini kan. Pandito. Jadi filosofi bisa dikatakan ya kepemimpinan ya kasepuan ya. Kasepuan. Tapi ya auranya ya bagus memang ini ya. Waduh, merinding lah. Saya lihat, makanya saya langsung meluncur karena saya diinfo sama Kak Jiwawan. Sebagian koleksi mau saya keluarkan, katanya Kak Jiwawan. Makanya ya saya tahu ya, kenal beliau ini sudah 8 tahun lah. Kalau beliau senior di Tosan Haji, sering ikut pameran, ya, sudah melalang buana ke seluruh Indonesia, ibaratnya Bali, Kalimantan gitu. Ini kira-kira mahar berapa ini sih? Ya, sebetulnya saya itu mau buka dia sungkan ya. Cuma kalau memang ada yang berjodoh dan ada yang ingin merawat pusaka ini, ya berapa ya? Aduh, sungkan mau buka ini. Gak apa-apa sih, buka aja. Soalnya umumnya itu kalau di daerah Jawa Timur pedang itu kan kurang diminati, kurang peminatnya, tidak seperti pusaka keris. Iya. Nah, cuma ini karena ada relief relief yang lain daripada yang lain dan jarang ditemui. Ya, saya buka ini ya 20 lah. 20 ya. Ya, 20. Nah, ini mahar minta 20 juta. Tapi bisa negosiasi ya? Bisa negosiasi ya. Insya Allah kalau ada yang berjodoh, iya, pasti jadi. Pasti ada jalannya. Karena pusaka itu ya pemilih, kadang-kadang pemilih, terus ya jodoh-jodohan. Jadi ya itu tadi ya Ji ya, memang ya. Memang kadang-kadang kan banyak teman-teman yang tanya, oh mahal kok mahal ya? Karena kelangkaan. Saya selama di pameran di Jakarta, Jogja, Solo, pedang dengan relief nogo sama pandito. Ini ya baru kali ini lihat. Terus terang saja baru kali ini, bukan mengada-ngada. Memang kalau pedang relief nogo masih ada, cuma ini ada panditonya. Lidahnya besi haji. Ya mungkin nanti kita negosiasi sama Kak Jiwawan. Terus terang saya ini ya berminat sangat sih untuk pedang ini, karena juga dari kelangkaan tapi aura spiritualnya juga dapat gitu loh. Ke saya itu ya sekali megang ini kan kita juga pakai ilmu rasa sih. Ilmu rasa yang kita pakai. Nah, kemudian ada keris apa lagi ini sih yang masterpiece sih? Ada Kinata tapi tidak ada emasnya. Tidak ada termasuk emasnya. Kinata. Ini. Oh ini sih ya. Ini juga termasuk langka. Masuk langka ya. Ini ya peletnya aja trotol bagus. Waduh, ini juga relief juga ini. Ini ya reliefnya langka ini aja ya. Langka juga ini. Gajah sama naga ya Ji ya. Gajah sama naga. Gajah sama naga. Waduh, pamornya apa namanya, di tengah ini dadung muntir saja. Dadung muntir bagus ya, reliefnya juga detail ini bekas Kinata, ini ex Kinata. Besinya juga ini sepuh, ini kelihatan kurusinya, ada selorok, tapennya jelas, ini pamor. Ini juga dapurnya jangkung, di atas ada ini damar murub. Ini Kak Jiwawan bagus-bagus koleksinya ini. Jadi
banyak dapur-dapur dan pamor memang kadang-kadang di luar pakem ya Ji? Ya, yang belum tercatat. Belum tercatat di buku. Mungkin baru saja Dapat. didapat. Iya. Sebenarnya ya seperti pedang, keris seperti ini harus kita masukkan katalog karena termasuk langka, terus juga biasanya jadi buruan para kolektor biasanya kan situ. Jadi kolektor itu yang sekiranya orang lain nggak punya, saya punya gitu ya. Yang dicari kolektor-kolektor besar itu biasanya keris, kalau pakem-pakem udah banyak mereka. Banyak gitu loh. Jadi cari keris yang sekiranya cuma ada satu, yang orang lain nggak punya. Ya, karena sekarang kalau Nogo Siluman banyak yang punya. Ada Nogo Siluman, Nogo Rojo, Nogo Sosro. Tapi untuk dapur Nogo sama ini gajah. Ini kan biasanya kalau Nogo gajah kan orang banyak menyebut Nogo Liman. Nogo Liman. Ya. Cuma yang Nogo Liman umumnya itu gajah atau nogo yang ada belalainya. Ada belalai, ada sayap juga ya. Sayap, ya larmonga. Ya, cuma ini nogo sama gajah terpisah. Ya, istilahnya ungkur-ungkuran. Ya, iya bisa disebut ya raja lah ya. Nah, itu ungkur-ungkuran itu menurut saya pribadi, bukannya ini tidak menyatu antara gajah sama nogo. Ya dari sisi kanan itu melindungi, yang sisi kiri itu sebagai kekuatan. Nah, jadi istilahnya ini termasuk benteng dari tolak bala, dari Marabahaya, suatu lokasi, dari suatu wilayah ya. Apalagi pamornya Dadung Muntir ini juga tuanya kewibawaan. Damar Murup untuk menghidupi atau menerangi wilayah sekitar, lingkungan. Sangat bagus untuk para pejabat, pemimpin itu. Orang yang memang berpengaruh di suatu wilayah ya. Nah, ini filosofinya kita babar. Ini lebih dekat, tak apa-apa, lebih dekat, lebih detail ya. Jadi saya meneruskan dari Kaji Wawan. Naga ini adalah simbol perlindungan ya, simbol pemimpin yang melindungi pemilik. Sedangkan gajah ini simbol kekuatan. Gajah itu kan meskipun singa itu raja hutan, cuma masih takut sama gajah kalau pada kenyataannya ya. Jadi gajah ini melindungi kekuatan, menggambarkan kekuatan yang besar. Nah, sedangkan di pamor ini ada pamor Dadung Muntir yang melambangkan kewibawaan, untuk kewibawaan tuahnya. Di sini di atas ada Damar Murup atau Ruping Dila. Ada peribahasa di Jawa itu urip iku urup. Jadi maksudnya kita hidup itu harus bermanfaat bagi orang lain, menerangi, ya ada manfaatnya untuk lingkungan sekitar. Nah, dan lagi ini detail materialnya, ini sepuh. Kalau ada yang bilang nggak sepuh, ini ya kita lihat lagi kurusinya. Ini ada selorok, ada tapen, pamor. Ini jelas sepuh, garapnya seperti ini. Jadi ini ya bisa dikatakan kerisnya orang yang sangat berpengaruh di suatu wilayah. Ya, benar. Cocok untuk pemimpin ataupun pengusaha yang bisa menjalankan filosofi kerisnya, kan gitu sih ya. Waduh, ini juga sangat jarang terlihat di pameran. Jadi ya pusaka-pusaka seperti ini memang ya harus pada tempatnya, memang harus pada tempatnya. Kalau orang yang nggak paham ya nggak ngerti, kan gitu sih. Makanya pusaka seperti ini tuh jarang sekali saya bawa ke pameran. Jarang sekali. Kalau tidak benar-benar ingin membawa, cuma takutnya itu kalau di pameran kan mungkin ada sebagian orang nanti sekarang apalagi modern ya, diciplak. Nah, itu malah mengurangi nilai seni pusakanya ya. Iya. Kita harus hati-hati kalau punya pusaka yang memang benar-benar masih belum keluar di pakem, mendingan harus kalau ada yang minat ingin melihat langsung dilihat langsung. Nah, datang ke sini kan nggak masalah ya sih ya, bisa saya antar.
Ini Kak Juawan juga banyak koleksi barang antiknya, ada lukisan, lemari kuno, patung. Karena sudah apa namanya di dunia tosanaji maupun antik mulai tahun berapa sih? Sekitar awal mula tahun 2000-an. 2000-an, sudah 23 tahun. Nah, beliaunya berkecimpung di dunia antik maupun pusaka. Kira-kira sih ini untuk pusaka seperti ini yang udah filosofinya sangat tinggi, seninya bagus. Kira-kira untuk mahar berapa sih? Itu ya kalau bisa saya itu ingin di atas 50. Di atas 50 ya, kalau bisa ya. Kalau bisa. Tapi tak tahu kalau berjodoh dengan siapa, mampunya mahar berapa ya. Negosiasi bisa dinego, dicicil pun mungkin ya. Yang penting keseriusan kan sih. Utamanya kan orang ini ingin pusaka ini serius. Kalau cuma nggak serius ya nggak mungkin bisa dapat pusaka bagus kan. Benar. Keseriusan. Makanya ada istilah pusaka itu mencari tuannya. Mencari tuannya. Nih mahar 50 juta tapi masih bisa negosiasi. Mungkin ada yang keretek hati, serak, karena ya itu tadi auranya ini juga orang lihat sudah tahu gitu loh. Maksudnya terasa. Banyak spiritual kan banyak ada di komen-komen video saya sebelumnya, sampai telepon, kadang-kadang tanya, sedangkan pusakanya kadang udah termahal duluan karena hati main rosok nggak bisa dibohongi. Kalau udah lihat ini udah bisa dilihat, diterawang ibaratnya seperti itu. Waduh, top sekali. Ini ada keris Bali sih ya? Ya, ini keris Bali. Nah, ini sih. Ini jadi bukan cuma keris Jawa aja, di Haji Wawan ini banyak, kadang keris Bugis beliau dapat. Dia juga sering ke Bali masalahnya. Ya, jadi ada keris-keris bukan cuma keris Jawa di Haji Wawan. Wah, ini keris Bali. Kerisnya panjang-panjang. Karakternya seperti ini, mungkin ini dapur Pasopati ya sih. Mundarang. Tapi ini keris Bali yang ada di Jawa. Istilahnya ada di Jawa itu dirawat di Jawa. Dirawat di Jawa ya sih. Soalnya perbedaannya antara keris yang dirawat di Jawa sama di Bali itu, kalau di Bali itu biasanya mencucinya itu disangling dulu. Jadi halus. Kalau ini kan besinya seperti kayak Jawa. Keris Jawa. Ya itu. Kebanyakan kan ya teman-teman paham kalau keris Bali besinya licin. Nah, ya benar. Karena disanleng, digosok pakai batu hijau itu, jadi permukaannya halus. Kalau di Jawa tidak pakai jeruk, tidak pakai disangling. Tidak pakai disanleng. Jadi besinya seperti besi Jawa. Tapi kita lihat pasikutan, terus rangka bawaan ini juga menunjukkan bahwa ini dulunya keris Bali. Yang mungkin lama di Jawa. Kalau kita lihat besi ini Bali sepuh sih. Bali sepuh, mungkin era-era Mojo akhir atau Mataram awal mungkin itu. Bali sepuh. Nah, kalau ini mahar ya tidak terlalu. Ya, soalnya masih ada beberapa di pasaran, masih di teman-teman masih ada. Nah, cuma yang sepuh ya untuk di luar sekarang agak sulit. Ya, di lokasi sendiri sudah langka karena banyak di tangan kolektor-kolektor. Banyak sudah di kolektor. Iya. Ya, mungkin nanti mahar ini akan kita bahas di belakang, nggak masalah, yang penting kita babar sama lihat-lihat kerisnya dulu ya. Benar. Nah, terus kemudian wah, ini lokasian ini sih. Lokasian nih, masih belum ada warangka. Ini. Kalau lihat pasikutan sekilas ini PB sih ya. Ini ada nungkak PB. Looknya look 11 dapur Sabu Inten ya. Tapi ini dapurnya Sabu Inten, tapi anunya kan seperti Warung Sari. Iya, ada dua ini. Ya. Biasanya cerita ke Prabon atau cerita ke Sabto apa itu. Ini keris PB atau istilahnya nom-noman. Besinya licin. Ini lokasian. Tapi memang gagah ya keris nom-noman ini karena utuh. Usianya mungkin 200-300 tahun karena enggak lama. Bagus garapnya. Ini juga suka ini.
Nanti saya tanyakan ini maharnya ke Kak Wawan. Nah, ini pusaka-pusakanya Kak Wawan. Ini mungkin istilahnya pamornya itu yang agak lumayan ya. Ya. Wah, tuh ini juga pamor langka ini saudara. Ini Bisa dibilang dwi warna ya. dwi pamor. Dwi pamor. Ini lokasian masih karat ya Ji ya. Mungkin baru dapat Ji ya. Ya masih belum 1 bulan. Belum 1 bulan nih, perlu dicuci lagi. Cuma ini juga istimewa pamornya ini, kalau enggak salah ya Ji ya. Ini apa ini? Ron pakis ya Ji. Ron pakis. Ron pakis atasnya hampir mirip dengan ron genduru. Hampir mirip dengan ron genduru, cuma kecil-kecil kalau ron pakis. Kalau ron pakis lebih kecil, goresannya kalau ron genduru itu lebar. Terus ke ujungnya itu bisa pancuran mas, ada yang bilang pancuran mas. Atau sodo lanang ya. Atau sodo lanang. Sodo lanang. Dapurnya Tilamupe, ini sih ada tikel alis. Tikel alis di sini nggak ada tingil, Tilamupe. Barangnya masih utuh, terawat. Nah, ini juga pamor yang cukup langka saudaraku. Jadi ada 2 pamor dalam 1 pusaka, 2 filosofi, 1 ron pakis, 1 ini sodo lanang atau disebut pancuran mas orang bilang. Ron pakis ini kalau tidak salah ini filosofinya ini untuk keberanian katanya. Orang Jawa itu tatak. Keberanian, piandel. Untuk keberanian, ada unsur kewibawaannya besar, mirip-mirip belarak. Jadi tapi ada yang utamanya keberanian. Ron pakis ini keberanian, cocok untuk orang-orang di bidang-bidang militer, polisi, tentara, istilah prajurit atau apa yang punya jabatan tinggi, karena untuk pemimpin militer untuk massa. Ini keris ini kewibawaannya tinggi, saudara. Sedangkan sodo lanang ini juga keteguhan, kewibawaan. Sodo adek siji, ada yang bilang adek siji, macam-macam. Tapi yang pasti yang ron pakis ini untuk kewibawaan dan keberanian, menambah keberanian pemilik. Kalau diartikan ini pancuran mas, berarti juga rezekian unsurnya ya Ji ya. Waduh, ini juga top ini. Ini maharnya pasti juga di atas 5 juta Chris. Ya Ji ya. Ini saya nerawang dulu. Mungkin di atas 5 juta pasti ini. Kalau ada yang mau, ada yang minat ya saya buka 15. Ya, bisa. Nanti negosiasi bisa dinego. Ya, saya beberapa kali juga ambil pusaka dari Haji Wawan di Jember. Pasti beliau-beliau yang lihat konten ini juga paham, sering ketemu jenengan Ji di pameran. Ya, mungkin. Insyaallah. Nah, ini top. Kita lihat juga nanti yang lain. Ada apa lagi nih sih? Yang Kinata sih, yang Kinata. Ini Kinata. Ya. Ini juga sudah agak lama ke saya ini. Sudah agak lama ya. Mungkin sudah puluhan tahun. Wah, ini Kinata original, saudaraku. Ini sangat detail garapnya, Kinatanya, kembangannya ini, terus ini emas. Ini juga ini yang pernah direview di Etnik Indonesia Channel ya Ji? Bener, waktu itu saya pamerkan di Trawulan. Di pameran Trawulan. Pameran Trawulan. Kalau tidak salah ini 2 tahun yang lalu, sekitar 2020. Ya. Ini pernah direview Korevo Etnik Indonesia Channel di pameran Trawulan. Kayaknya mungkin ya tetap masih ada di YouTube-nya, bisa di searching, dicari di pameran Trawulan Etnik Indonesia Channel pernah nge-review ini. Dapurnya apa ini sih kalau yang sudah direview? Itu Nogoliman Larmonga. Nogoliman Larmonga. Itu termasuk dapur yang sangat langka. Luknya luk 9. Angka tertinggi. Kinatanya ini emas ya Ji? Original emas, sudah dites beberapa kali, mungkin sama Kak Wawan juga paham. Emas bukan kuningan loh ya, karena kan sekarang banyak yang kuningan disepuh emas, perak disepuh emas. Nah,
Kalau ini asli emas full. Asli full emas. Ya, kita juga lihat besinya ini juga jelas saudaraku, ini sepuh, bukan keris baru. Nogo Liman Larmonga. Ini ya kelasnya kelas pusaka raja atau bangsawan. Karena dapur ini kan tuahnya kewibawaan. Kewibawaan juga kekuatan. Karena liman itu gajah tadi itu. Ya. Gajah. Jadi kewibawaannya ada, menambah kekuatan. Untuk sayapnya itu untuk wawasan. Jadi wawasan biar luas. Iya. Ada simbol sayap kan untuk sayap, iya. Wawasan. Untuk setinggi mungkin jadi setinggi mungkin mencari ilmu untuk menambah wawasannya. Terbang setinggi mungkin. Waduh, istimewa ini besinya. Tantingannya ringan sekali. Ini Mataram apa Mojopahit sih? Soalnya ringan sekali ya. Kalau saya lihat Mataram awal. Sesudah Demak ya sih ya. Mojo Demak Mataram awal. Ini sepuh, sangat sepuh. Dulu dibuka berapa ini sih? Dan sekarang minta berapa? Kalau biasanya pernah ditanyakan ke Revo ini dulu. Sejak tahun 20 itu saya buka 35 juta. Untuk ya. sekarang saya biarpun istilahnya banyak pedagang yang punya barang-barang bagus, tapi ini tetap saya pertahankan. Dan mungkin kalau sekarang saya masih sangat eman sekali. Tapi kalau ada yang minat, saya buka 55 juta saudaraku, tapi ya bisa negosiasi. Dulu di Trawulan ini pernah direview, Revo dibuka mahar 35. Ya belum ada yang berjodoh ya, karena mungkin belum ada yang kuat. Tawarannya belum cocok gitu. Ada beberapa orang yang sudah nawar, cuma belum cocok. Ini ya saya anggap pusaka masterpiece. Juga bukan pusaka sembarangan. Kalau udah kinata emas, garapnya detail. Kita lihat pusaka itu lihat garap dulu. Baru material, kemudian filosofinya. Nah, baru segi spiritual. Nah, ini spiritual juga enak gitu loh. Megang ini juga gampangannya apa ya? Bahasanya itu memang ya enak, di batin enak. Dan auranya memang bukan aura pusaka biasa gitu. Ya. Jadi saya ini sudah dingin, di sini dingin terus. Yang pasti ini pusakanya orang top. Dulu orang top. Kalau enggak dari ya bangsawan, pasti dalam kerajaan keraton. Nah, itu yang dimaksud pusaka kelas, karena pusaka ini ada kasta-kastanya, dari mahar cuma ratusan ribu ada, jutaan ada, puluhan bahkan ratusan. Ya benar. Jadi ini memang pusaka sesuai, maharnya yang disebut Kajawan menurut saya juga sesuai. Karena cari lagi di desa belum tentu dapat. 2 tahun belum tentu dapat. Gitu loh. Ya wajar kita nilai pusaka, kita menghargai sang empu dengan kelangkaannya yang begitu langka. Kalau yang KW banyak mungkin seperti itu. 55 juta ini, waduh, ini bingung ini. Kita harus cari tambahan dana ini saudaraku untuk memboyong pusaka-pusakanya Kajiwawan ini. Iya. Harus pusaka apa lagi ini sih? Ini pusaka yang ceritanya ini orang menggali kubur, menemukan katanya besi. Terus diantar ke sini kok kita lihat jenis pusaka keris tapi kok belum jadi. Ini disandangi, ini dibuatkan sendiri ya, tapi lawasan ya sih. Lawasan. Pas kok nemu yang pas gitu. Lah ini kadang pusaka juga kalau udah menyatu dengan sang pemiliknya. Ini bukan buatan sekarang, ini saudaraku, ini ya lama. Cuma kok ya jodoh juga. Kalau nama Warangka jodoh juga gitu loh, kok pas. Wah, ini yang mungkin tadi disebutkan Kajiwawan, ada kabudannya Mas ya? Nah, era-era kabudan. Singosari mungkin ya, Singosari atau kabudan lah sebelum Singosari. Yang pasti sangat tua sekali. Tua sekali. Ini ibaratnya keris yang belum selesai. Pembuatannya ya sih ya. Ya kalau lihat dari cerita-ceritanya Empu Gandring kan ada keris yang
belum selesai itu kan. Iya, belum selesai tapi digunakan dulu oleh Ken Arok. Nah, itu. Waduh, wah, ini besinya kan udah kelihatan saudaraku ya, ini tua sekali, bisa dikatakan kabudan atau singosari. Dan ini keris yang menurut kita ini pembuatannya belum selesai. Entah empunya waktu itu perang atau meninggal atau gimana kan kita juga nggak tahu. Kalau kita lihat cerita-cerita di Empu Gandring itu kan keris yang belum selesai diambil oleh Ken Arok. Nah, untuk digunakan untuk itu. Ini saya pernah melihat keris seperti ini di YouTube-nya Pak Joko Supriyadi. Oh ya. CS Collection YouTube channel Jakarta. Beliau juga punya keris temuan yang belum selesai. Beliau juga menjadikan pusaka itu pusaka personal sih. Maksudnya pusaka personal itu koleksi pribadi yang nggak mungkin dikeluarkan. Auranya dingin sekali dan aura kasepuannya ini memang beda. Pusaka-pusaka era-era Tangguh Tua ini kalau berbicara spiritual dayanya besar, saudaraku. Campurnya lurus. Spiritualnya itu spiritualnya tinggi. Ya mungkin kalau orang lihat dari bentuk ya sangat sederhana. Tapi ya contohnya seperti keris betok lah. Ya. Kita tahu betok meskipun di teman-teman, kalau betok yang tus asli nggak ada betok harga 5 juta dengan kondisi utuh. Kalau ada 5 juta ya bisa dipastikan mungkin proses atau gimana. Atau betok tus mungkin dengan kondisi yang keroak, putus tinggal separuh itu masih ada. Betok yang tus ya di atas 10 pastinya. Secara logika kita juga memahami pusaka harus pakai logika juga. Kalau ada harga murah ya kecuali Anda mungkin menemukan langsung di lokasi desa kan ya bisa didapat murah karena orang nggak paham atau nemu atau gimana gitu loh. Jadi memahami pusaka itu juga pakai rasa, juga pakai logika. Benar. Sekarang beli keris Kinata katanya emas harga 5 juta. Ya saya aja yang beli gitu loh ya. Itu. Emasnya aja per gram sudah berapa? Sekarang anggap 1 juta lah. Betul. Belum ongkos membuatkannya. Keris baru aja yang Kinata emas itu juga udah mahal. Tergantung habisnya emas berapa. Biasanya 15 gram, 10 gram kalau mau bagus loh ya. Seperti itu. Udah emasnya aja udah 15 juta. Belum ongkos biaya nggarap. Seperti itu. Wah, ini pusaka bisa untuk tindih. Bisa untuk tindih. Jadi meskipun Anda punya 100 pusaka, 200 pusaka nggak ada masalah. Ya. Karena meredam daya pusaka yang lain sebagai kasepuan. Kira-kira untuk mahar ini berapa sih pusaka seperti ini sih? Sebetulnya kalau dibuka harga itu sangat tidak enak. Tidak enak ya. Ya nanti mungkin omong di belakang sih, tidak apa-apa sih. Yang penting saya udah tahu pusakanya, ini juga untuk pemahaman teman-teman di Indonesia untuk memahami dan lebih menghargai pusaka itu sih. Pusaka itu bukan cuma kadang di sosial media kan banyak yang sambat sih. Harga buka harga 5 juta dinego 500.000. Ya kan nggak mungkin gitu loh sih. Sekarang buatkan pusaka baru aja nggak boleh 500.000 yang bagus. Kalau yang koden ya mungkin ada. Jadi sesuai kualitas, ada kelasnya sendiri. Karena istilahnya di samping pusaka itu ada nilai spiritual, juga ada nilai seni. Nilai seni, filosofi. Nilai seninya itu sudah lain, bisa membedakan mana yang maharnya rendah, mana yang maharnya tinggi. Iya, betul sih. Belum lagi spiritualnya. Ya kita harus memahami sebuah pusaka itu dari segi itunya ya. Jadi menghargai filosofi yang dibuat oleh sang empu, seni doanya, tirakatnya sang empu, doanya betul. Nah, ini sih kok pusaka ini kok dari handle-nya aja udah ini termasuk rasa kesayangan saya ini. Sayangannya ini bener baru dapat tapi sangat jatuh cinta sekali ini. Langsung serak ya. Iya. Mungkin Haji Wawan yang membahas filosofi enggak apa-apa, langsung dibuka Haji Wawan ini pusakanya. Lebih dekat enggak apa-apa. Ini ada reliefnya patung 2 pakai zaman. Umumnya kalau patung 2 itu ada yang bilang pendeta kembar.
Ada yang bilang Om Yang, atau ada yang bilang putut kembar ya. Putut kembar. Cuma ini kalau lihat dari reliefnya ada mahkota ini, kalau saya pribadi ini menamakan Om Yang Rojo atau Om Yang Ratu, Om Yang Raja. Yang kebanyakan di luar itu kan Om Yang itu ada istilahnya kayak tulisan huruf Jawa. Nah, sebetulnya kalau menurut saya pribadi itu Om Yang itu tandanya sudah ada patung dua ini. Relief Rata reliefnya. Ini sangat sepuh sekali, masih original. Bukan baru terus keris polos dikasih yang banyak kan apelan diukir lagi. Ini bisa dicek langsung besinya, dan ini memang niat tidak dicuci, memang jadi piandel. Memang sudah begini dapatnya, dan mungkin saya tidak menjamas pusaka ini, cukup saya bersihkan, saya minyaki biar materialnya kelihatan. Iya, material besinya. Iya, betul. Ini tampak hidup sekali patungnya ini, kanan kiri ini. Kok bisa disebut Om Yang Raja? Itu dari mananya sih? Ya, karena ada mahkota. Oh iya. Kita lagi. Umumnya kan kalau ada mahkotanya. Om Yang kan cuma gini, ada orang iya. Ini ada mahkota. Ada mahkotanya. Insya Allah ini untuk pengasihan. Filosofinya untuk filosofinya untuk pengasihan, ibarat pengasihan tingkat tinggi. Kalau Om Yang aja tingkat tinggi, mungkin kalau ini sangat tinggi. Ya. Ayo, kebanyakan orang juga Om Yang itu kan untuk kerejekian sih, filosofi kerejekiannya juga kan. Nah, jadi ini double aja. Sangat saya senangi, dan untuk sementara mungkin gak ada niatan untuk memamerkan. Cuma kalau ada yang minat, ya monggo, barangkali juga berjodoh. Oh iya. Coba Ji, lihat sih, saya anting. Wah. Ya, ini terlihat jelas saudaraku. Ini bukan keris tebel terus dibentuk. Kan biasanya gitu Ji. Ya. Keris tebel dibentuk. Saya lihat sekilas sudah ketahuan. Jadi ini original. Dan reliefnya memang kebanyakan selama pameran yang saya tahu biasa, nggak ada mahkota. Sedangkan di sini jelas ini mahkotanya. Makanya disebut Om Yang Raja ya Ji, atau Om Yang Ratu. Auranya sudah. Auranya ini tampak sekali sih. Ini ya apa ya, besar lah auranya, bisa dikatakan. Ini ya sempat pusing dikit sih, tapi ya namanya pusaka seperti ini memang. Ini auranya tidak bisa dibohong. Memang kalau pusaka itu kita rasakan baru bisa merasakan. Di hati deg. Nah, ini sudah, kalau kita lihat ini pamornya ya mungkin wasputa ya Ji ya. Itu saya lebih condong ke Tirto Tumetes ya. Iya. Oh iya, bulat-bulat kecil. Iya. Jadi Tirto Tumetes itu untuk kerejekiannya sangat baik. Ibarat Tirto itu air yang menetes, selalu menetes ya ke bawah. Jadi makanya pusaka Om Yang itu sangat banyak tembakannya, yang palsu sangat banyak di desa-desa pun. Para perdukunan spiritual kadang ya palsu kebanyakan loh ya. Jadi ya ini yang ori kalau menurut saya. Kita lihat karakter besi. Ini sepuh besinya, ini ada selorok, meskipun belum dicuci udah kelihatan. Pamornya pun kita kelihatan ini Tirto Tumetes. Reliefnya bukan buatan keris tebel, bukan ini. Waduh, ini kok kajiwapan punya ini jadi kepingin saya terus terang ini. Memang pusaka ini itu kalau sudah berjodoh itu kita datang sendiri. Ya. Datang sendiri. Ya enggak tahu entah gimana caranya. Ya kena ya. Iya. Bisa kita dapatkan. Memang lama saya pingin Om Yang Raja ya, Om Yang Raja itu ya. Karena lain daripada yang lain. Ya
Ya di pameran-pameran keris nasional pun belum tentu ada. Belum tentu ada. Belum tentu ada. Om Yang Raja loh ya. Kalau Om Yang biasa mungkin ada banyak. Ini Om Yang Raja sepuh original, ada mahkotanya. Auranya sangat besar ya, jadi langsung terasa. Mungkin teman-teman yang indigo atau bisa lihat ya bisa memahami pasti. Ya, benar. Ini bukan settingan, bukan apa ya, memang real gitu loh. Kadang ada yang tanya sih, apa sampean anu settingan? Ya enggak, saya lebih baik apa adanya. Monggo dicek soal rasa, dicek mau datang ke rumah, kita kan terbuka bebas. Nah, mau ke tempatnya Haji Wawan saya bisa mengantar. Mau lihat pusakanya mungkin kalau ada rasa ya Ji. Ya, benar. Karena pusaka ini ya itu tadi, nggak bisa kita meskipun punya uang banyak tapi beli dengan cara yang nggak bener. Usiku piro berapa anu tawar menawarnya nggak enak ya, nggak bisa dinilai dengan materi nggak bisa, karena pusaka ini mengandung doa kok, bukan sembarangan. Jadi itu tadi yang disebut judu-juduan. Ketika Anda memang serius, gunakanlah cara yang baik untuk memahari pusaka. Nah, melalui juga doa, usaha, memang ya wajar. Ini ya Pak Haji Wawan ya belum memaharkan, tapi kira-kira Ji kalau boleh tahu, kalau misalnya ada yang serak, kadang-kadang kan banyak sih teman-teman yang WA, Mas minta tolong, seperti kemarin saya di tempatnya Pak Sigit, Mbak Lurah Sigit, tanyakan pusakanya Mbak Lurah Sigit itu berapa. Mbak Lurah Sigit juga punya betok yang ada kinata emas, itu juga maharnya fantastis. Sampai penawaran kemarin ada orang Jakarta nawar ini sampai 35 juta belum dikasih. Mbak Sigit cuma minta 50, nah, seperti itu Ji. Jadi saya kalau ditanya biar nggak bingung. Ya kira-kira langsung dari Haji Wawan ini kira-kira Ji. Misalnya ada orang yang serius ingin memiliki pusaka ini, kira-kira mahar yang dianukan untuk pusaka ini, untuk memiliki pusaka ini Ali Rahmat itu berapa kira-kira? Ya mungkin kalau ada yang berjodoh, ya kebetulan istri saya itu kan kepingin umroh. Ini umroh ya, ya kepingin umroh, dan memang belum pernah umroh sama sekali. Oh siap. Ya kalau ada yang mau mengganti dengan ongkos umroh ya monggo. Umroh. Ya, istrinya aja pas berdua sama Haji Wawan ini? Ya istri saja. Istri saja ya. Makanya pusaka ini bukan cuma dari materi nominal uang. Nah, ya beberapa kali lah saya juga pernah pusaka ditukar sepeda motor. Yang penting sama-sama ikhlas kan gitu ya. Saya dapat sepeda motor, sama-sama ada manfaatnya juga. Itu pernah saya sepeda motor. Kalau di teman-teman yang lain mungkin ya pernah dengar pusaka tukar mobil ada. Banyak, sering tukar mobil itu sering di pameran besar. Sendiri ceritanya pusaka itu kan banyak tidak dimahari dengan uang. Iya. Ada dengan padi, ada dengan tanah kan gitu. Iya. Kalau zaman dulu kan tukar sapi sepasang, tukar sawah biasanya gitu. Ya ini untuk yang mungkin ada rasa, ada minat serius. Nanti insya Allah ini termasuk barang sangat langka, super langka dan sepuh. Ini auranya juga sudah nggak diragukan. Saya yang nanting ini saya yang nanting. Ya monggo di Terawang nggak apa-apa, di apa, ini jaminan barang original. Jadi kita lihat pusaka objektif aja, lihat materialnya. Kalau keris baru dibilang keris sepuh, mengatasdepankan spiritual, ya tetap ketahuan. Karena materialnya ini loh, nggak bisa ditiru, nggak bisa dibohongi. Nah, kalau ini jelas keris sepuh, auranya juga dapat, maharnya umroh. Memang kalau empu dulu itu membuat sesuatu, apalagi jenis patung seperti manusia, hewan, itu hidup dengan rasa, jadi kayak seolah-olah memang hidup. Lihat ini hidup, relief ini hidup gitu loh. Ya ada auranya. Waduh, ini ya kita harus nabung dulu ini, saudara ini. Apa yang tadi buka mungkin. Ini saya sangat senang di sini karena bisa nimbah kawero, nimbah pengetahuan, termasuk senior di dunia Tosanaji. Banyak kita kenal, kita itu di dunia kerisan itu
insya Allah banyak kenal teman-teman dari bakul maupun kolektor, teman-teman pecinta itu, karena sering sambung rasa, sering ngopi bareng gitu loh. Alhamdulillah banyak saudara. Banyak saudara. Hampir tiap kota ada. Hampir tiap kota kita kenal. Punya saudara. Punya saudara. Kemana-mana kita tuh tidak susah ibaratnya. Iya. Nah, itu. Kadang-kadang kan banyak juga yang tanya, kenapa sih kok sampean sering dapat pusaka, teman-teman yang lain, cinta yang lain juga sering dapat pusaka? Karena ya mungkin rumusan yang secara logika saya lihat teman-teman antik itu enggak ada yang tidurnya di bawah jam 12. Ya, benar. Ya, Pak Daji? Benar. Ini real. Kalau teman-teman yang memang berdunia pusaka, tidur itu malam mungkin jam 2, jam 3 tiap hari. Paling sore jam 2. Paling sore itu. Saya bertamu ke sini kadang-kadang jam 12 malam baru nyampe. Ketika ada kretek Ji, saya berangkat Ji. Ngopi-ngopi, kadang teman-teman Jember sini ngumpul gitu loh. Nah, Dan dari jam berapapun kalau ada saudara tamu pasti dibukakan. Tidak pernah lihat kemalaman atau apa, pasti dibuka. Ketika pokok ada di rumah, ya, gitu. Pokok ada di rumah. Jadi ya mungkin itu tadi ya, teman-teman pusaka ini ibaratnya secara tirakat Jawa itu kuat melek. Makan pun kita juga apa? Ya sekedarnya. Kadang sehari 1 kali, 2 kali. Biasa. Enggak, ya sudah biasa. Puasa pun udah biasa kita. Ketika ingin pusaka apa, kita kadang puasa dulu. Untuk apa? Menyucikan diri, menarik. Karena kalau udah bersih, wadahnya bersih, itu ketarik sendiri pusaka. Iya. Entah itu lewat mahar maupun orang nganter, kadang ditawari. Itu yang disebut energi pusaka itu narik kita ya, seperti itu. Nah. Ya mungkin itu Ji, nanti untuk pemaharan kita bahas di belakang. Siap. Yang penting saya silaturahmi, ini juga nanti bisa diambil. Ini banyak yang mau cari lemari lawas, lukisan, patung, keramik atau barang temuan. Ini ada nanti di syuting juga. Ini si temuan 1 dus. Pak Wawan dapat juga di sini. Memang banyak yang nganter ke sini. Pengepul desa. Kadang orang butuh uang, orang desa apa dibawa ke sini gitu. Alhamdulillah para pencari di desa itu banyak. Hampir tiap hari ada. Hampir tiap hari datang ke sini ya. Tiap hari. Ini pun kita cuma mereview pusakanya Haji Wawan cuma mungkin 20%, yang lain banyak. Cuma saya yang ini sih yang sudah siap direview, maksudnya gitu. Yang belum, yang masih karat-karat banyak. Yang masih itu belum di ini. Kalau kita nanti bisa 3 jam sehari lebih bisa di koper aja. Di koper ini juga ada, cuma kita review yang mungkin langka, yang masterpiece. Lain waktu mungkin kita ya saudaraku, ini kita sudah rembuk-rembuk masalah mahar sama Haji Wawan. Ya kita bersyukur kita bisa membawa pulang, meskipun tidak semua pusakanya yang tadi kita review. Cuma ini pedang juga sudah kita bisa bawa pulang, boyong ke gubuk kita. Pusaka Vicky Wijaya ini juga wilahan saya mahari. Ini sebagian ini kita bawa pulang, udah diperbolehkan memahari sama Haji Wawan ini. Terima kasih juga saya untuk waktunya Ji, untuk tempatnya boleh review sama sekalian hunting di sini. Mungkin itu, saya mohon pamit. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah kurang, salah omong gitu. Semoga jaya selalu dunia pusaka, tetap terjaga, terlestarikan pusaka Nusantara Indonesia. Rahayu, rahayu, salam budaya.